Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Berliana Dwi Tarisa dari kelas C MBS. Nah, apa saja sih pembahasannya? Yang pertama yaitu pengertian HAM. Yang kedua, macam-macam HAM. Ketiga, bentuk-bentuk HAM. Keempat, pelanggaran dan pengadilan HAM. Dan yang kelima, perkembangan hak asasi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Adapun menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan beberapa rumusan hak manusia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam HAM. Ada 6 yang saya bahas, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak asasi ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik. Seseorang, contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hak perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang selanjutnya yaitu hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antaruka. Yang selanjutnya yaitu hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir yaitu hak asasi hukum. Hak asasi ini adalah hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan,
menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayan hukum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk HAM. Yang saya bahas ada dua, yaitu hak sipil dan hak politik, dan yang kedua yaitu hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil dan politik yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas satu bangsa, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai, hak memiliki, dan sebagainya. Selanjutnya, hak ekonomi dan sosial budaya, antara lain hak untuk bekerja, jaminan sosial, pendidikan, istirahat dan waktu senggang, dan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara. Karena itu, penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penanggung jawab dalam penegakan atau restriction, pemajuan, promotion, perlindungan, protection, dan pemenuhan fulfill hak asasi manusia. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia secara horizontal. Yang terakhir, yaitu perkembangan hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Adapun perkembangan pemikiran hak asasi manusia, di antara lain, yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu antara tahun 1908 sampai 1945. Yang kedua, yaitu periode setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai sekarang. Pada periode sebelum kemerdekaan, dalam konteks pemikiran hak asasi manusia, para pemimpin budi utama telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjau kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar guru desa. Bentuk pemikiran hak asasi manusia menurut budi utama dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran hak asasi manusia yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memerlukan hak agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Periode 1945 sampai 1950, yaitu pemikiran hak asasi manusia pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Hal terpenting dengan hak asasi manusia adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap pemerintah dari sistem pemerintah presidensial menjadi sistem parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Dalam periode ini, rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit politik. Yang selanjutnya itu periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlemen. Pada sistem ini, kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Yang selanjutnya itu periode 1970 sampai 1980. Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap hak asasi manusia sebagai produk barat dan individualistik, serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap hak asasi manusia. Yang selanjutnya periode 1966 sampai 1998. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang hak asasi manusia. Salah satu seminar tentang hak asasi manusia dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia, pembentukan komisi dan pengadilan hak asasi manusia untuk wilayah Asia. Yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Strategi penegakan hak asasi manusia pada periode ini dilakukan melalui dua tahap: status penentuan perspektif status dan tahap penataan aturan secara konsisten atau rule consistent behavior. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia seperti amandemen konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR atau TAP MPR, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.